ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali pada malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya kembali dalam kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan ilmu tafsir ayat-ayat hukum, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum fikih. Semoga kehadiran kita di sini bisa membawa keberkahan untuk diri kita semua. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga ibadah kita semakin baik dengan ilmu yang kita dapatkan dalam majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan dan menyelesaikan pembahasan kita yang telah dimulai pada pertemuan yang lalu, yaitu berkaitan dengan hukum penyusuan di dalam Islam, ahkamur radha', yaitu hukum yang berkaitan dengan seorang bayi yang disusukan kepada ibunya sendiri maupun kepada perempuan lainnya, yaitu pembahasan surat Al-Baqarah ayat 233. Sebelum kita melanjutkan apa yang kita telah bahas pada pertemuan yang lalu, tidak salah jika kita mengulang sedikit secara singkat apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Wal walidatu, dan para ibu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Kemarin telah dijelaskan bahwa kalimat ini meskipun bentuknya berita tetapi maksudnya adalah perintah. Ya, jadi meskipun kalimatnya adalah dan para ibu menyusui anak-anak mereka, tetapi hakikat maknanya adalah dan hendaklah. Jadi ada perintah di sini. Dan hendaklah para ibu itu menyusui anak-anak mereka. Dan hukum menyusui menurut umumnya para ulama adalah dianjurkan bagi para ibu itu. Ya, menurut para ulama dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, bahwa menyusui itu hukumnya adalah mandub atau dianjurkan. Sementara menurut Al-Imam Malik atau mazhab Maliki, menyusui bagi seorang ibu hukumnya adalah wajib. Nah, meskipun hukum itu adalah anjuran, tetapi dalam beberapa hal menyusui bisa menjadi wajib menurut mayoritas para ulama tersebut. Di antaranya adalah apabila tidak ada perempuan lain yang mau untuk menyusui anak tersebut. Maka dalam hal ini bagi ibu itu hukumnya adalah wajib untuk menyusui anaknya untuk menyelamatkan anak tersebut. Begitu pula apabila ada seorang yang mau menyusui
tetapi anak tersebut tidak mau disusui oleh si perempuan, itu juga menjadi wajib bagi ibunya yang asli untuk menyusuinya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apabila ayah dari anak tersebut tidak memiliki harta yang bisa dipakai untuk memberikan upah atau bayaran kepada perempuan lain untuk menyusui anaknya tersebut. Nah, dalam ketiga keadaan tersebut menyusui itu menjadi wajib. Ya, begitu umumnya pendapat para ulama. Kemudian sudah dijelaskan pula bahwa menyusui yang dilakukan oleh orang lain bisa menyebabkan terjadinya hubungan kekerabatan antara si anak yang disusui dengan keluarga besar perempuan yang menyusui. Saya ulangi, dengan keluarga besar, bukan dengan si ibu yang menyusui saja. Ya. Jadi dengan terjadinya penyusuan yang memenuhi syarat, ya di antaranya syaratnya seperti di dalam ayat ini adalah 2 tahun atau kurang. Kemudian juga menurut umumnya ulama minimal disusui 5 kali susuan yang mengenyangkan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka terjadilah hubungan kekerabatan yang menyebabkan si anak itu tidak boleh menikah dengan keluarga besar dari ibu susuannya. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Haram maksudnya itu adalah tidak boleh menikah. Ya, haram atau tidak boleh menikah karena sebab susuan, ya, apa yang diharamkan karena sebab nasab atau hubungan darah. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hubungan nasab itu membuat seseorang tidak boleh menikahi dari keluarga nasabnya yang jumlahnya ada 7 orang, disebutkan dalam An-Nisa ayat 23, yaitu yang pertama ibu, kemudian anak, kemudian saudara perempuannya, kemudian bibi dari ayah, kemudian bibi dari ibu, kemudian yang keenam adalah anak perempuan dari saudara laki-laki, atau dalam bahasa kita keponaan perempuan dari saudara kita yang laki-laki. Dan yang ketujuh, yang terakhir, anak perempuan dari saudara perempuan kita atau keponaan perempuan dari saudara perempuan kita. Nah, itu 7 orang adalah yang biasa dikenal dengan mahram atau muhrim, ya, yang tidak boleh dinikahi. Ketujuh orang itu juga berlaku pada persusuan, ya, pada persusuan. Jadi kalau seorang bayi menyusu pada seorang perempuan, ya, maka haram bagi bayi ini untuk menikahi 7 golongan perempuan dalam keluarga besar ibunya itu. Yaitu yang pertama ibu susuannya. Ya, urutan ini seperti dalam nasab tadi. Ibu susuannya tentu tidak boleh dinikahi karena menjadi ibunya sendiri. Ya. Kemudian anak susuan, artinya kalau ada seorang perempuan menyusui anak laki-laki, anak susuan itu tidak boleh dinikahinya. Kemudian yang ketiga, saudara perempuan susuan. Jadi kalau si bayi ini menyusu pada ibu, seorang perempuan, ibu itu punya anak perempuan. Ibu tadi punya anak kandung perempuan, ya, atau anak susuan perempuan juga. Maka anak ibu tadi menjadi saudaranya si bayi, menjadi saudaranya si bayi, sehingga tidak boleh dinikahi. Ini namanya saudara perempuan sesusuan. Yang keempat, bibi dari ayah susuan. Perempuan tadi yang menyusui, kalau dia punya suami, ya, kalau punya suami, ya biasanya kan susu itu karena si istri itu punya anak, ya, dan anak itu disebabkan karena suami.
Jadi kalau si perempuan atau si ibu yang menyusui itu punya suami, masih ada suaminya, dan suami itu punya saudara perempuan. Berarti kan kalau dalam hubungan kekerabatan kita sebut dengan bibi, yaitu adik atau kakaknya ayah perempuan. Nah itu juga tidak boleh dinikahi. Begitu juga bibi dari ibunya, ibu susuannya itu punya saudara perempuan, kakak atau adik, maka itu juga tidak boleh dinikahi oleh bayi tadi. Ya, kalau bayi itu sudah dewasa. Kemudian yang keenam, keponaan perempuan dari si orang tersebut. Jadi bayi ini kan punya saudara laki-laki, misalnya saudara laki-laki susuan, saudara laki-lakinya ini punya anak perempuan, maka anak perempuannya ini adalah ponaan susuan. Nah itu tidak boleh dinikahi. Begitu juga yang terakhir nomor 7 adalah anak perempuan dari saudara perempuan susuan, ya, ponaan perempuan ya dari saudara perempuan, itu juga tidak boleh dinikahi. Nah ini salah satu konsekuensi utama apabila terjadi susuan kepada orang lain. Nah oleh karena itu kemarin saya sampaikan, kalau misalnya kita disusukan pada seorang perempuan atau istri kita atau ibu kita atau keluarga dekat kita lah, ya, menyusukan ya atau memberikan susunya itu kepada bayi, ya, maka itu harus dicatat bayi tersebut, karena bayi itu sudah menjadi keluarga besar kita, gitu ya. Dan menyusui ini tidak harus, mohon maaf, seperti seorang bayi yang menyusu langsung kepada payudara seorang perempuan, tapi apapun yang menyebabkan susu seorang perempuan itu masuk ke dalam tubuh si anak, ya. Baik misalnya melalui teknik diperas kemudian diminumkan melalui botol atau melalui suntikan atau melalui apapun, selama susu itu sudah masuk ke dalam tubuh, ke dalam lambung si anak, ya, maka itu sudah dikatakan dia menyusui, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun susu perempuan itu katakanlah diolah menjadi keju misalnya, ya, diolah menjadi keju kemudian dimakankan kepada si anak, diberikan kepada si anak, ya, maka itu juga berlaku hukumnya, ya, berlaku hukum daripada susuan tersebut, ya. Jadi intinya adalah susu itu masuk ke dalam tubuh daripada anak bayi tersebut. Kemudian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, ya, liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Nah ini kemarin dibahas bahwa menyusui itu secara lengkap adalah 2 tahun, ya, umumnya para ulama seperti itu. Ada yang membolehkan lebih sedikit, ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu, dan bagi seseorang yang dilahirkan untuknya seorang anak, ya, yaitu maksudnya adalah ayah, ya. Oleh karena itulah setiap manusia itu dinasabkan kepada ayahnya, karena seorang bayi itu hakikatnya dilahirkan untuk si ayah, bukan untuk ibunya, tapi untuk ayahnya, ya, berdasarkan ayat ini. Wa 'alal mauludi lahu, dan bagi seseorang yang dilahirkan seorang anak untuk dirinya, itu maksudnya ayah si anak tersebut, ya, maka nasabnya disambungkan kepada ayah, bukan kepada ibu, ya, kecuali 2 kemarin kita bahas. Yang pertama anak hasil perzinahan, yang kedua adalah cucu Rasulullah SAW yang dinasabkan melalui jalur Fatimah kemudian kepada Rasulullah SAW. Wa 'alal mauludi lahu, dan bagi seorang ayah yang dilahirkan untuknya anak itu, rizquhunna, dia harus memberikan rizki, nafkah maksudnya, rizki kepada perempuan-perempuan yang menyusui, itu maksudnya ibu-ibu yang menyusui anaknya tersebut. Wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian kepada mereka. Nah inilah makna dari nafkah. Jadi nafkah itu di dalam hukum Islam itu dibahas juga. Nafkah itu adalah kebutuhan pokok dari seseorang, mencakup sandang, pangan, dan papan. Jadi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, itulah nafkah, ya. Nah jadi di sini berdasarkan ayat ini juga, ya, berdasarkan ayat ini juga
maka nafkah itu dibebankan kepada suami. Nafkah untuk istri yang menyusui anak dia itu dibebankan kepada ayah si anak. Dari sini juga para ulama menyimpulkan bahwa kalau perempuan atau istri itu tadi, ibu dari anak tadi, diwajibkan untuk diberikan nafkah, maka ikut di dalamnya atau bahkan lebih utama lagi anak yang disusui. Maka oleh karena itulah di sini juga berdasarkan ayat ini juga para ulama menetapkan adanya kewajiban nafkah seorang ayah terhadap anaknya. Jadi yang pertama, kewajiban nafkah seorang suami kepada istrinya. Yang kedua, kewajiban nafkah seorang ayah kepada anaknya. Gitu. Ini juga dibahas di dalam syariat. Ya, di dalam hukum fikih itu dijelaskan secara terperinci. Jadi nafkah itu kurang lebih ada 3 macam. Ya, secara umum ini nafkah pokok. Satu, ya, ini di luar nafkah seorang pada dirinya, yaitu yang jelas itu. Kita kalau punya harta kita dahulukan diri kita. Kalau kita punya tanggungan, maka yang nafkah pertama, nafkah seorang ayah kepada anaknya. Ya. Kalau di dalam fikih disebutkan nafaqatul usul, ya, nafaqatul furu' alal usul. Nafkah anak yang diwajibkan atas orang tua. Itu. Jadi seorang ayah itu wajib menafkahi anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Kalau ayahnya tidak ada, maka turun kepada siapa? Tidak ada ini artinya meninggal, ya, bukan cerai. Kalau cerai itu tetap dianggap ada. Maka oleh karena itulah ini harus dipahami bersama, karena banyak sekali terjadi anak-anak yang terlantar akibat perceraian orang tuanya, ya, karena anak itu ikut ibu, ya, ikut istri yang dicerai, akhirnya merasa si suami ini, laki-laki ini, bahwa itu sudah menjadi tanggungan dari istrinya itu. Nah, ini sebuah pemahaman yang salah. Ya, karena anak itu adalah milik dia aslinya, gitu ya, dilahirkan untuk si laki-laki itu. Maka meskipun si anak itu ikut istri, tetap nafkahnya harus pada suami. Ya. Kalau suami itu tidak ada, meninggal, jadi ayah dari anak itu meninggal, maka berpindah kewajiban nafkah itu kepada kakek, ya, kepada kakek dari anak. Jadi ayah dari ayahnya si suami tadi itu. Ayah dari si suami tadi itu. Gitu. Jadi pindah ke kakek dan seterusnya ke atas, seperti itu. Ya. Jadi bukan ke, kalau nggak ada kakek dan seterusnya baru nanti saudara, ya, saudara kandung. Itu kalau dia punya saudara kandung yang sudah dewasa. Kemudian nanti kepada paman. Ya. Kurang lebih seperti dalam hukum waris, dalam hal asobah. Asobah itu adalah pewaris laki-laki. Ya, seperti itu. Jadi urutannya adalah ayah, kakek, kemudian anak, saudara, ya, saudara kandung, karena anak tentu tidak, ya, karena kan anak kecil nggak punya anak pastinya. Saudara kandung atau saudara seayah, saudaralah dari itu anak itu, baru kemudian paman, baru paman itu orang-orang yang wajib menafkahi. Maka oleh karena itulah, ya, kalau ada seorang paman yang punya ponaan yang tidak mampu, ya, ayahnya meninggal, kakeknya juga sudah tidak ada, anak ini tidak punya saudara kandung yang mampu, maka paman itu yang bertanggung jawab atas anak kecil itu, bertanggung jawab atas keponaannya, ya. Jadi tidak boleh disia-siakan. Nah, itu adalah nafkah anak atas orang tua. Yang kedua, nafkah orang tua atas anak, kebalikannya. Ini nafkah yang kedua, jenis yang kedua. Nafkah anak kepada orang tua itu berlaku ketika orang tuanya sudah lanjut usia dan tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya. Tahu dalam bahasa fikihnya disebut dengan fakir, ya, orang fakir. Fakir itu tidak mampu dia bekerja lagi. Maka ketika si ayah itu sudah tidak mampu bekerja dan tidak memiliki tabungan kekayaan yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya, maka nafkahnya berubah. Ya, kewajiban nafkah itu yang tadinya pada ayah sekarang dibebankan kepada anak. Ya, kepada anak.
Dan yang memiliki kewajiban menafkahi orang tua itu bukan hanya anak laki-laki saja seperti yang dipahami sebagian, atau hanya dibebankan kepada anak-anak yang sudah menikah saja. Itu sebagian juga mengatakan begitu. Jadi kalau yang sudah menikah baru dia wajib untuk memperhatikan, bukan. Baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama seorang anak itu wajib menafkahi orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tidak memiliki harta kekayaan dan tidak mampu bekerja. Ya. Begitu juga baik sudah menikah maupun belum, selama memiliki kemampuan, maka dia wajib untuk menafkahi. Ya, nah gitu. Jadi ini perlu diperhatikan juga ya. Jadi menafkahi orang tua itu wajib bagi siapapun, ya bagi siapapun. Ya, dan yang kita nafkahi ya ayah kita, ya ibu kita juga gitu. Tetapi memang beban nafkah seorang anak laki-laki itu lebih besar daripada beban nafkah seorang anak perempuan terhadap orang tua mereka. Sebagaimana dalam urusan waris, perempuan itu memiliki hak setengah daripada hak laki-laki. Itu kan hukum waris seperti itu. Maka kewajiban juga seperti itu. Si laki-laki memiliki kewajiban 2 kali lipat daripada kewajiban anak perempuan dalam menafkahi orang tua mereka. Jadi misalnya orang tua itu kebutuhannya 1 bulan katakanlah 1 juta gitu ya, maka 1 juta itu dibagi 3 kalau ada anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-lakinya dia berkewajiban 2 bagian, anak perempuannya berkewajiban 1 bagian, ya, lalu diberikan kepada orang tua mereka. Itu kalau mereka memiliki kemampuan, ya. Kalau tidak memiliki kemampuan ya tidak ada kewajiban, ya tidak ada kewajiban. Yang terakhir berkaitan dengan nafkah juga adalah nafkah seorang istri atas suaminya. Ini jelas ya. Meskipun istri itu lebih kaya daripada suaminya, ya, meskipun istri itu memiliki kecukupan sementara suaminya miskin, tetap wajib bagi suaminya. Jadi jangan salah dipahami juga sekarang ini, ya. Jadi mentang-mentang istrinya kaya, duitnya banyak, suaminya nggak mau ngasih nafkah sama kamu, kan udah punya duit. Lu bukan masalah kamu punya duit atau tidak punya duit, ini masalah kewajiban rumah tangga. Kewajiban rumah tangga itu apapun kondisi istri itu adalah tanggungan dari suaminya. Suami kaya, suami miskin sama-sama wajib, ya, sama-sama wajib gitu. Tetapi nanti akan ada perbedaan kalau kemampuan suami seorang laki-laki macam-macam. Nah, nanti kemampuannya itu menentukan besaran daripada nafkah. Tapi nafkah itu punya standar minimum. Ya, ada standar minimum. Ya, pembahasannya panjang sebenarnya apa standar ini. Ya, ya, minimal misalnya nafkah harian, ada makanan yang mencukupi kebutuhan istri itu. Seperti kebutuhan umumnya perempuan untuk perempuan yang memiliki status sosial seperti itu, karena perempuan kan macam-macam latar belakang keluarganya, ya. Ada misalnya keluarga kaya makannya lebih elit mungkin gitu ya daripada orang yang biasa-biasa. Orang kota mungkin makanannya beda dengan yang desa gitu. Nah itu jadi berbeda sesuai dengan kebiasaan dan sesuai dengan status daripada si perempuan gitu. Jadi kalau kita punya istri bangsawan misalnya gitu, anak orang kaya lagi, itu beda nafkahnya dengan kita punya istri orang biasa gitu. Karena disesuaikan semuanya dengan kebiasaan yang berlaku pada si perempuan. Nah ini nafkah ya, pembahasan nafkah secara singkat. Jadi sebenarnya hukum susuan ini bagian dari nafkah. Jadi bagian dari kewajiban-kewajiban atau tanggungan-tanggungan orang tua terhadap anaknya. Di dalam fikih itu ada 3 tanggungan. Yang pertama susuan ini yang dibahas ya berkaitan dengan anak. Kemudian nafkah ya. Yang ketiga adalah hak asuh ya. Hak asuh itu juga dibahas dalam fikih gitu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang yang dilahirkan untuknya yaitu si suami ya, maka ia wajib untuk memberikan rizki, nafkah, ya makanan maupun kiswah pakaian kepada perempuan-perempuan itu yang menyusui, ya, bil ma'ruf, sesuai dengan keumuman kebiasaan yang berlaku, ya, dan sesuai dengan kemampuan.
Makanya kemudian ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, kelanjutannya, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Yang seseorang itu tidak diberikan beban melebihi dari kemampuannya. Jadi kalau suaminya kaya, ya dia penuhi semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau tidak mampu, ya dia penuhi sesuai dengan apa yang dia mampu itu. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Itu nafkah, ya. La tudara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Ya, hendaklah seorang ibu itu jangan sampai mendapatkan kesusahan karena anaknya, ya, ataupun seorang ayah mendapatkan kesusahan karena anaknya. Ya, jadi apa misalnya ada seorang istri, ya, tidak diberikan nafkah oleh suaminya karena si istri itu misalnya tidak mau menyusui anaknya, gitu. Ya, tidak boleh itu. Karena kan tadi kalau menurut umumnya para ulama, hukumnya kan mandub, ya, atau dianjurkan selama masih ada pengganti daripada si perempuan tersebut. Begitu juga tidak boleh seorang istri menyakiti suaminya, ya, dengan cara apa? Tidak mau menyusui anaknya, padahal tidak ada perempuan lain yang bisa menyusui selain istri tersebut. Ini intinya adalah jangan sampai saling membuat susah kepada siapapun, ya, kepada suami, istri, atau kepada anak tersebut. Ya, memang larangan untuk memberikan kesusahan atau mudarat kepada orang lain itu jelas-jelas ditolak dalam Islam. Ya, dalam banyak dalil, ya, ditegaskan jangan sampai ada bentuk apa namanya sesuatu mudarat baik yang kita berikan kepada orang lain atau orang lain berikan kepada kita. Ya, di dalam hadis yang kemudian menjadi kaidah fikih yang cukup terkenal, Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dhirar. Ya, la dharara, tidak boleh ada seseorang yang memberikan mudarat kepada orang lain, ya, atau ada seorang yang membalas mudarat dan kemudaratan kepada orang lain. Wa 'alal warithi mithlu dzalik, dan kepada orang yang memiliki waris juga memiliki kewajiban yang sama seperti itu. Ya, hanya para ulama berbeda pendapat. Di sini disebutkan oleh pengarang kitab Syekh Muhammad Ali As-Sabuni berkaitan siapa yang dimaksud dengan orang yang waris tersebut. Ya, wa 'alal warithi, dan bagi orang pewaris, si pewaris memiliki kewajiban yang sama. Siapa pewaris itu? Ya, di sini belum menyebutkan perbedaan pandangan para ahli tafsir dari ulama-ulama kita dahulu. Ya, yang pertama misalnya saya menyebutkan yang dimaksud dengan pewaris itu adalah seorang yang warisus sobi laumata, orang yang menjadi pewaris bayi itu kalau bayi itu meninggal. Jadi ya mungkin bapaknya, saudaranya, dan lain sebagainya, ya. Pendapat kedua yang dimaksud dengan pewaris itu di dalam ayat itu adalah warithul ab, yaitu yang mewarisi ayah dari si bayi. Ini bayi punya ayah, ayah ini punya ahli waris. Nah, itu yang dimaksudkan di situ. Artinya ahli waris ayah punya kewajiban yang sama kepada si bayi itu dalam memberikan nafkah. Ya. Dan beberapa pendapat yang lainnya di situ disebutkan, ya, dan pengarang kitab ini tidak mentarjih atau tidak memilih atau menguatkan. Beliau hanya menyebutkan saja pendapat-pendapat para ulama tersebut. Fa in arada fisalan an taradhim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Fa in arada, jika kedua orang tersebut, maksudnya suami istri, bapak dan ibu dari si anak, fa in arada fisalan, ya, jika kedua orang tua itu ingin melakukan fisal, menyapih anaknya. Ini pembahasan tentang menyapih. Jadi menyapih anak itu kapan? Ya, kapan? Atau apakah ada prosedurnya? Di sini secara singkat Allah mengatakan fa in arada fisalan, jika keduanya ingin menyapih anak mereka, antaradin minhuma, ya, wa tasyawurin, berdasarkan taradin, saling rela, saling ikhlas, ya, saling ridho, antaradin minhuma, dari keduanya, suami maupun istri. Maksudnya suaminya menyetujui, nggak apa-apa disapih anak kita, istrinya juga bilang juga sama, nggak apa-apa disapih. Artinya sudah ada saling rela. Wa tasyawurin, dan setelah ada musyawarah, fala junaha alaihima, maka tidak apa-apa, tidak ada dosa bagi keduanya. Nah, jadi dari sini para ulama kemudian mengatakan bahwa ketika seorang anak itu akan disapih,
maka hendaklah ada sebuah musyawarah, kesepakatan terlebih dahulu antara suami istri itu. Ini kapan anak kita mau kita sapih, ya. Kalau misalnya tidak ada gangguan apa-apa, ya sampai 2 tahun mungkin lebih bagus misalnya, ya sepakat sampai 2 tahun. Kalau misalnya ternyata sudah punya adik lagi, ya nanti takut mengganggu kandungan ibunya, misalnya disapih lebih awal, ya silahkan saja, ya silahkan saja begitu. Jadi tidak ada masalah, yang penting ada kesepakatan, karena itu berkaitan dengan kewajiban keduanya terhadap anak tersebut. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Nah, itu kalau tadi itu tentang menyapih. Kalau sekarang ini tentang menyewa perempuan untuk menyusui. Wa in aradtum, dan apabila kalian, aradtum kalian, ini maksudnya kalian laki-laki. Makanya di sini para ulama mengatakan ini adalah untuk para suami. Kalau tadi untuk menyapih itu kesepakatan suami istri. Ya, ada kesepakatan suami istri. Tapi kalau ingin menyewa, meminta perempuan lain untuk menyusui anaknya, ya mengupah perempuan lain, maka ini perintahnya itu ditujukan kepada para suami, bapak si ayah, bapak dari anak. Wa in aradtum, jika kalian wahai para ayah ingin antastardi'u, untuk mencarikan ibu susuan. Ya, kalau dalam katanya sebenarnya ingin meminta susu, ya gitu, kepada perempuan lain, ya. Maksudnya mengupah perempuan lain untuk menyusui anaknya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, menyusukan anak kalian kepada perempuan lain, fala junaha 'alaikum, maka tidak apa-apa juga. Jadi tidak harus anak itu disusui kepada ibunya kalau memang suami itu mau. Tetapi memang kalau si ibu ingin menyusui anaknya, maka ibu itu lebih berhak daripada perempuan siapapun, gitu ya. Jadi kalau ada pilihan misalnya, siapa yang menyusui anak ini, istrinya sendiri atau orang lain? Istrinya mau, saya saja. Ya sudah, istrinya lebih berhak. Ya, tapi kalau istrinya misalnya nggak mau, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Ya seperti mungkin sebagian perempuan zaman ini ya, ada yang nggak mau menyusui anaknya ya. Ya secara hak ya boleh-boleh saja sebenarnya. Itu ada, apalagi sekarang ini ada susu formula ya, meskipun pada umumnya susu formula untuk anak bayi mungkin kurang, apa istilahnya ya, lebih rendah lah kualitasnya tentu daripada air susu ibu gitu. Ya, jadi di sini bicara tentang perempuan yang disewa. In aradtum, jika kalian wahai para ayah, para suami ingin menyusukan anak kalian kepada perempuan lain, fala junaha 'alaikum, tidak apa-apa. Dengan syarat apa? Ya, dengan syarat idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, jika kalian menyerahkan apa yang kalian beri dengan baik. Maksudnya kalian harus membayarnya dengan bayaran yang baik gitu. Jangan tanpa bayaran atau dengan kezaliman, tidak dibayar dan sebagainya. Tentu itu tidak boleh, karena ini hukumnya berkaitan dengan hukum sewa menyewa sebenarnya ya. Jadi susu itu kan seperti menyewa perempuan. Ya, seperti menyewa perempuan. Tetapi kalau kita bahas dalam ilmu muamalat, ilmu fikih muamalat ya, akad yang dipakai untuk membayar perempuan susuan ya, itu sebenarnya bukan menyewakan susunya itu yang diberikan, karena susunya itu kan nggak jelas berapa kadarnya ya. Jadi yang disewakan itu ya perempuan itu untuk menyusui anaknya itu, sementara susunya itu hanya mengikuti gitu. Jadi yang disewa itu perempuannya, bukan yang dibeli atau itu ada susunya, bukan dibeli daripada susunya itu. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, jika kalian ingin menyusukan anak-anak kalian kepada perempuan lain, maka tidak apa-apa ya. Ini seperti dikatakan apabila si istrinya tidak mau menyusui atau menyerahkan kepada perempuan lain. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, jika kalian menyerahkan apa yang seharusnya kalian serahkan secara baik, artinya berikan upah itu secara baik kepada perempuan-perempuan yang disewa tersebut. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui ya atas apa yang kalian kerjakan. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah ayat 233 ya yang membahas secara
cukup luas tentang penyusuan, hak-hak susu seorang anak kepada ibunya dan kepada ayahnya yang mereka itu wajib untuk menyusui. Pembahasan tentang penyusuan ini juga disebutkan secara sekilas di dalam surat At-Thalaq ya, di penghujung Al-Qur'an di juz 29 yang menjelaskan juga tentang hak ya, sebagian hak istri ya, termasuk juga ada untuk anaknya ya ketika mereka dicerai oleh suami mereka. Kemudian terakhir di sini saya akan bacakan kesimpulan yang ditulis oleh pengarang kitab. Ya, apa yang dijelaskan oleh ayat tadi ini, kesimpulan dari pembahasan ayat ini. Yang pertama, alal ummahati irdaul abna, para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka. Li'annal labanal aslah wa syafaqataha ala waladiha akmal. Karena susu seorang ibu itu ya jauh lebih baik daripada susu yang lain, dan rasa sayang seorang ibu itu lebih sempurna daripada perempuan lain ya. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan bahwa seorang ibu itu wajib ya, seorang ibu dari anak itu wajib untuk memberikan susu yang keluar pertama. Itu apa istilahnya itu? Apa ya? Kolestrum ya. Ya itu disebutkan bahkan dalam mazhab Syafi'i itu. Kolestrum itu wajib diberikan kepada anaknya. Itu karena itu kandungannya memang secara kesehatan seperti itu juga, kandungannya jauh lebih diperlukan kepada anak itu dibandingkan susu-susu berikutnya gitu ya. Jadi mazhab Syafi'i itu mewajibkan, itu harus diberikan kepada si anak ya. Jadi bukan bicara tentang susu yang biasa itu, tapi susu yang pertama itu harus diberikan kepada si anak, jangan dibuang ya atau tidak diberikan kepada anaknya. Yang kedua, nasabul auladil aba, nasab anak itu kepada ibunya ya, nasab anak kepada nasab anak kepada ayahnya ya, nasab anak kepada ayahnya. Jadi ibu itu hanya sebagai rahim untuk meletakkan anak tersebut saja, yang menitipkan anak tersebut. Nanti ketika keluar itu adalah sebenarnya milik daripada ayah anak tersebut ya, secara syariat seperti itu. Jadi nasab seseorang selalu kepada ayahnya masing-masing ya. Ya kemarin dikecualikan dua tadi, yaitu anak yang hasil zina, karena anak zina itu sperma dari si laki-laki itu dianggap sperma yang tidak sah gitu ya, sperma yang tidak diakui oleh syariat, sehingga nasab yang merupakan hak syariat itu kan, nasab itu ditentukan berdasarkan syariat, hak syariat itu tidak didapatkan kepada si anak, maka dinasabkan kepada ibunya. Yang kedua adalah nasab cucu Nabi kepada Fatimah ya, perempuan itu. Wal aba'u ahaqqu bitta'ahudi wal himayati wal infaq. Oleh karena itulah ayah itu lebih berhak, artinya dia lebih memiliki kewajiban untuk memperhatikan, menjaga dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya, bukan ibu gitu ya. Jadi yang memberikan nafkah anak itu bukan ibu tapi bapak. Zaman sekarang kan kadang-kadang yaitu ada ibu yang mencari nafkah untuk anak, sebenarnya nggak wajib, tidak wajib bagi ibu itu. Yang wajib adalah kepada ayahnya, kecuali kalau suaminya meninggal ya, bagaimana lagi? Suaminya meninggal tadi kan ya, urutannya kepada kakek si anak tadi, atau kepada saudaranya, atau kepada pamannya dan lain sebagainya, itu sebenarnya ya. Tapi memang keadaan kita seperti ini, kadang-kadang kekurangan pemahaman dalam syariat, akhirnya ada banyak suami-suami yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Ini yang harus kita hati-hati sekali. Bahkan kalau misalnya seperti tadi saya katakan, kalau suami pun terjadi tidak memiliki nafkah, misalnya dia tidak punya harta, sementara kebalikannya si istri itu kaya raya atau punya kecukupan, tetap yang wajib nafkah itu adalah suami. Kalau suami nggak bisa memberikan hari ini atau tidak bisa memberikan nafkahnya pada waktunya, maka istri itu ya boleh pakai hartanya sendiri untuk menafkahi dirinya, tetapi sebagai hutang, itu dihitungnya hutang kepada suaminya. Nanti kalau suaminya gajian, nah sini nafkah bulan lalu bayar dulu gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi jatuhnya hutang kalau kepada istrinya itu gitu. Nah ini
seperti harus pahami. Dan kepada anak pun begitu. Anak itu tetap yang menjaminnya adalah suami atau ayahnya, bukan ibunya. Ya, bukan ibunya. Yang ketiga, an-nafaqatu ala qadri taqatil walid usran wa yusran. Nafkah anak itu disesuaikan dengan kemampuan orang tuanya, susah atau mudah, maksudnya kaya atau miskin disesuaikan. Ya, tidak boleh yang kaya tapi pemberiannya sedikit, ya, atau yang sedikit kemudian anaknya nuntut yang banyak, tidak boleh. Jadi semuanya sesuai dengan kemampuan. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, karena Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, nafaqatus saghiri tajibu ala warithihi inda faqdi abihi li'anal ghurma bil ghunmi. Nafkah anak kecil diwajibkan kepada orang yang mewarisinya kalau ayah dan ibunya itu, atau jika ayahnya meninggal, ya, karena resiko atau li'anal ghurma bil ghunmi, karena keuntungan disesuaikan dengan resikonya gitu. Jadi kalau anak itu kehilangan ayahnya yang menafkahi, maka ahli waris dari si bayi itu siapa? Ya, ahli warisnya kalau kita bicara waris kan, kalau tidak ada ayah maka kakek dan seterusnya. Kalau nggak ada kakek turun kepada saudara. Kalau nggak ada saudara jatuhnya kepada paman. Ya, paman yang saudara ayah, bukan paman saudara ibu. Ya, karena paman saudara ibu itu bukan ahli waris. Kemudian kalau tidak ada paman, sepupu. Ya, anak laki-laki, yaitu sepupu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, itu yang mewaris. Tapi kalau sepupu laki-laki dari anak perempuan itu bukan ahli waris, ya. Nah, itu jadi para pewaris bayi itu, kalau si bayi kehilangan ayahnya, maka merekalah yang wajib menanggung daripada nafkah si anak tersebut. Yang terakhir, kelima, fitamut tifli qabla amaini yambaghi ayyakuna bimasyuratin waridul abawain. Menyapih seorang anak sebelum 2 tahun hendaknya dilakukan berdasarkan musyawarah dan keridhaan kedua orang tua kalau kurang dari 2 tahun. Tapi kalau sudah 2 tahun nggak usah pakai musyawarah, ya kalau udah tahun harus mulai dihentikan, ya. Kecuali kalau dalam proses, misalnya begini kan, namanya anak nggak bisa langsung disapih, perlu waktu. Kadang-kadang sudah lebih seminggu 2 minggu dari 2 tahun, ya nggak apa-apalah, itu sedikit-sedikit begitu, tidak apa-apa. Ya, yang penting makanya kita harus persiapannya sejak lama. Jadi jangan dekat-dekat hari H2 tahun baru kita sapih. Ya, ini memang perlu ya bertanya kepada yang berpengalaman, ya, dari ibu-ibu yang sudah memiliki anak. Nah, rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang iddah dari perempuan yang wafat, yang ditinggal oleh suaminya. Dan sebagai informasi, insyaallah pembahasan kajian saya yang biasanya Selasa seperti ini mulai minggu depan, ya Pak Sabil, insyaallah minggu depan, bulan depan dirubah menjadi hari Rabu, minggu kedua dan 3, ya. Jadi yang biasanya Selasa 3, 4 menjadi Rabu 2 dan 3. Demikian rahimakumullah kajian pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.